Ini SKS tadi ya, ingin saya sampaikan. Ini ada 20 SKS semuanya. Yang hard skill ini adalah yang berkaitan dengan ilmu, yang kalau Anda 20 SKS tadi. Misalnya KKN di general, tapi dia juga ingin menulis karya ilmiah. Nah, itu ada 4 SKS tuh. Itu skripsi nggak perlu lagi tuh, ya. Skripsi nggak perlu lagi. Skripsi sudah bisa digandingkan dengan tulisan karya ilmiah. Nah, begitu Anda magang, nah itu ya, begitu Anda magang, nah Anda bisa menulis karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu masing-masing di desa tersebut. Itu dihargai 4 SKS sama dengan harga dari skripsi. Skripsi juga pilihan. Nah, nggak dipilih dengan memilih magang, Anda sudah memilih penulisan skripsi. Nah, jadi ini skripsi saudara tidak sudah aman tuh. Tapi dengan cara menulis karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu di tempat Anda itu magang. Itu ya, lumayan kan? Jadi nggak perlu lagi kita pikir-pikir yang berhubungan dengan skripsi itu, karena skripsi itu sudah tergambar dari ini. Jadi akan mempercepat kelulusan saudara, ya, mempercepat kelulusan karena Anda tidak lagi karena dalam proses magang Anda bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Tapi kita beri nama dia karya ilmiah, ya. Itu juga pengganti daripada skripsi. Kemudian soft skill ya. Nah, kemampuan berkomunikasi dinilai saudara itu melalui pantauan hari-hari. Kemampuan bekerjasama dipantau secara kehidupan sehari-hari. Dalam magang itu ada supervisor. Kerja keras, kepemimpinan, kredibilitas itu dihargai, dinilai pada saat dipandang, diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda itu tergambar di situ berapa SKS-nya. Jadi nggak ada ujian itu soft skill itu, hanya dengan memantau bagaimana saudara itu berkomunikasi dengan orang lain. Lembut nggak cara berkomunikasi? Bisa nggak komunikasi saudara itu bisa diterima orang lain? Nah, bisa nggak masyarakat senang dengan saudara dalam berkomunikasi? Nah, kalau senang, itu sudah A nilainya tuh. Tapi kalau komunikasi itu marah-marah, gimana dapat A nilainya? Ya, karena nggak menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Semua diselesaikan dengan cara lembut. Nabi juga sangat lembut. Rasulullah juga sangat lembut. Kenapa nggak kita tiru Nabi aja dalam hidup kita? Ya. Kemudian kemampuan bekerjasama juga dipantau. Jadi nggak ada yang dua-dua SKS ini, tidak ada yang dinilai dengan tes tertulis. Tapi kemana juga, tapi dengan pemantauan selama 6 bulan, maka supervisor bisa berkesimpulan Anda itu berapa nilai kalian itu untuk setiap soft skill ini. A, B, atau C, dan sebagainya. Nah, oke ya. Jadi berapa SKS? 20 SKS semuanya, termasuk skripsi nanti itu penulisan karya ilmiah. Nah, kalau ini saja 10 SKS ya. Soft skill ini 10 SKS, 10 SKS lagi adalah hard skill. Saya kira ini suatu terobosan bagus ya untuk kepentingan bagaimana menghadirkan sarjana-sarjana yang siap bersaing di dalam masyarakat ke depan. Oke, saya kira ini yang magang yang sifatnya tadi, yang magang yang sifatnya spesialis. Itu nanti kalau ada, ini mungkin dalam seminggu ke depan sudah ada pengumuman juga nih. Di mana aja ada lowongan magang ini. Nah, kalau Anda ada peluang untuk magang dimanapun, misalnya Anda itu berada di luar Aceh, ya kan, cuma 2 orang. Nah, di mana bidang ilmu, apa bidang ilmu kalian tuh? Oh, pertanian. Nah, coba cari di sana kebun mana yang Anda mau bermagang. Nah, itu kita akan bantu prosesnya. Kebun mana yang Anda mau magang, datangi mereka, minta bantu mereka agar diberi kalian itu magang di situ. Nanti UTU akan bikin surat kepada mereka untuk membantu kalian di sana. Nah, kami juga ikut menunjuk nanti supervisor kita untuk melihat saudara. Nah, ini akan kita bikin kerjasama lagi nanti antara UTU dengan kebun yang Anda itu bekerja sama. Saya mau kerja di ini Pak, katakanlah di pabrik semen di Padang, karena saya orang Padang Pak, saya orang Solo. Oh silakan, dekati di sana. Nanti kasih tahu mereka bahwa kalian ini kepingin magang di situ. Nah, kalau mereka setuju, nah kita akan bikin surat, lalu salian itu surat tersebut kalian bawa ke sana, lalu mereka respon bahwa mereka bersedia menerima kalian sebagai mahasiswa magang, maka kami akan tunjuk supervisornya dari UTU ini. Sederhana kan? Nah, gitu ya. Jadi nggak ada yang rumit. Semua itu bisa diselesaikan secara baik, secara menguntungkan, secara bermartabat. Oke? Jadi karena itu kalian itu diberi ruang yang sebesar-besarnya. Jadi gunakanlah magang ini sebaik-baiknya. Saya berkeinginan semua itu ikut magang gitu ya. Saya berkeinginan seperti itu. Tapi kalau saya nggak bisa paksa gitu, karena itu hak kalian untuk memilihnya. Jadi boleh memilih, boleh tidak. Nah, kalau memilihnya bagus juga. Kalau 6 bulan berada di kampung, ya kan, hanya kerja di pabrik semen misalnya, di mana aja, nanti akan kita bantu. Jadi kalau mau magang di mana silakan. Yang Anda anggap paling sesuai. Karena saran saya, sebaiknya di perusahaan-perusahaan besar.
gitu kan, supaya kita bisa bikin MOU dan mereka itu bisa memudahkan kita berkomunikasi. Nah, saya kira itu aja yang sebenarnya yang paling penting yang kita yang paling yang perlu kita ini. Ini hanya penegasan lagi bahwa penegasan ya, terdaftar sebagai mahasiswa S1 utuh, yaitu syaratnya ya. Kemudian memiliki SKS minimal 90 SKS dan lulus pada setiap mata kuliahnya. Jadi kalian ini sekarang sudah semester berapa nih, ya kan? Ini ada yang 5 kemarin nih. Saya kira udah lewat. 5 semester kali 20 udah lebih 100 ya. Nah, kita minta 90 ya. Artinya sudah cukup untuk bisa ikut magang. Kemudian membayar biaya magang sesuai dengan keputusan rektor. Nah, ini kita lihat, ini ada di UKT nih, nggak usah takut ya. Sudah ada di UKT, nggak usah takut ya, karena itu diatur di sana. Nggak ada masalah itu ya. Kemudian mengimpun mata kuliah magang dalam KRS. Nah, itu untuk pada portal zakat ya. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara magang, karena kita nggak pengen jadi masalah gitu. Kita kepingin UTU ini nilainya bagus di masyarakat. Kita kepingin UTU ini di swasta, di mana-mana kalian bekerja itu, dapat nilai positif. Karena UTU itu patuh, cerdas, cepat, tangkas gitu ya. Ini yang kita ingin dapatkan nilai dari mereka, sehingga kalian itu bisa menaikkan nama UTU itu di masyarakat swasta, gitu kan. Nah, pendaftaran magang dilakukan secara online ya. Ini sudah mulai mendaftar mungkin sampai tanggal 1 ya. Kemudian tanggal 31 Januari ya. Kemudian jadwal waktu yang telah diatur dan ditetapkan. Melengkapi berkas magang seperti transkrip nilai dan segala macam, surat izin dari orang tua dan surat kesehatan ya. Nanti diikuti itu perkembangannya. Tentu kalian masih di lapangan, masih di kampung ya. Saya kira tidak perlu mungkin secara online aja nanti. Nanti akan diatur lah oleh panitia bagaimana yang terbaik ya. Kalau ada di Sulawesi, ada mana-mana kan nggak mungkin datang kemari ya. Di Sumatera Barat gitu terlalu jauh ya. Tapi kalau mau datang lama juga, rindu juga kita. Silakan datang ke kampus. Kampus sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan dari segi pembangunannya. Saya kira itu saja hal-hal yang saya ingin sampaikan. Alhamdulillah, saudara-saudara telah menonton sosialisasi bagian ke-7 ya, yang menyangkut tentang bagaimana metode penilaian pemagangan. Ini disampaikan agar lebih fair dan para mahasiswa juga bisa tahu apa saja yang dinilai dalam proses pemagangan ini. Apalagi ini menyangkut sampai 20 SKS atau 1 semester kuliah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.